Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dan di sini kami akan memaparkan proyek UAS kami yang berjudul Laporan Rancangan Basis Data dalam Pengelolaan Toko Pakaian Online. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya dan rekan-rekan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asyil Putrani Irwan dan saya bersama rekan saya. Saya Gevira Ainur Rahimah. Dan saya Dewi Puspitasari. Dan saya Nadine Sadia. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dewi. Kata pengantar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang database toko online shop. Makalah ini kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Pesatnya pertumbuhan bisnis online di Indonesia, khususnya sektor e-commerce seperti Agora Store, mencerminkan maraknya teknologi informasi di masyarakat. Fenomena ini tidak lepas dari faktor-faktor seperti kemudahan akses internet dan perubahan perilaku konsumen seiring dengan semakin banyaknya konsumen yang berbelanja online. Sebagai contoh usaha online, Agora Store telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan dengan fokus menjual pakaian wanita melalui platform Shopee, salah satu dari sekian banyak platform e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah toko online transaksi jual-beli pakaian semakin meningkat pesat. Keuntungan utama belanja online adalah dapat dengan mudah mengakses informasi produk tanpa harus datang langsung ke toko. Rancangan database ini dilakukan mengingat pertumbuhan industri e-commerce, khususnya bidang toko pakaian online yang sangat dinamis dan memerlukan adaptasi yang berkelanjutan. Pengelolaan database yang efektif memainkan peran sentral dalam konteks ini dan dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional toko pakaian online. Dengan database yang baik, toko Agora dan toko serupa dapat melacak persediaan barang dengan lebih efisien, mengelola pesanan, dan merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Seiring dengan semakin kompetitifnya industri e-commerce, daya saing toko pakaian online tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, namun juga pada kemampuannya dalam memberikan pengalaman berbelanja yang lancar dan memuaskan. Dengan manajemen basis data yang tepat, toko seperti Agora Store dapat menggunakan data pelanggan untuk memahami preferensi dan perilaku pembeli, mempersonalisasi pengalaman berbelanja, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kesimpulannya, perkembangan bisnis online di Indonesia, khususnya di sektor e-commerce pakaian, jadi tidak hanya mencerminkan transformasi digital, tetapi juga menyoroti pentingnya pengelolaan data yang efektif untuk kesuksesan dan keberlanjutan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan toko online untuk terus bersaing dan berkembang dalam tingginya dinamika pasar e-commerce Indonesia. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara efektif untuk mengelola informasi produk seperti nama, deskripsi, harga, dan inventaris di database all shop pakaian. 2. Bagaimana sistem database dapat membantu manajemen pesanan seperti pelacakan status pesanan, manajemen transaksi, dan pengiriman barang. 3. Bagaimana data pelanggan disimpan dan dianalisis untuk memahami perilaku pembelian, preferensi produk, dan pola pembelian. 4. Apa manfaat implementasi sistem analisis dan untuk meningkatkan peminatan pelanggan dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. 1.3 Tujuan 1. Membantu omset yang diperoleh toko berdasarkan total harga inputan para konsumen per bulan dan per tahun. 2.
mencari tahu produk yang banyak dibeli oleh konsumen di antara baju, celana, dan kerudung. 3. Membantu pengecekan kelengkapan barang melalui kode pengiriman jika terjadi keluhan dari customer. 4. Membuat target penjualan dan diskon barang berdasarkan pemantauan database yang telah dibuat. 1.4 Manfaat 1. Mendapat omset yang diperoleh toko berdasarkan total harga inputan para konsumen per bulan dan per tahun. 2. Mengetahui produk yang banyak dibeli oleh konsumen di antara baju, celana, dan kerudung. 3. Mengetahui pengecekan kelengkapan barang melalui kode pengiriman jika terjadi keluhan dari customer. 4. Menghasilkan target penjualan dan diskon barang berdasarkan pemantauan database yang telah dibuat. Bab 2. Pembahasan nama dan tabel database. Nama database yang diperlukan dalam rancangan database toko online adalah Agora Store. Berikut adalah beberapa tabel yang diperlukan dalam rancangan database toko online. 1. Tabel baju. Tabel ini menyimpan informasi mengenai baju-baju yang dijual. 2. Tabel celana. Tabel ini menyimpan informasi mengenai celana-celana yang dijual. 3. Tabel kerudung. Tabel ini menyimpan informasi mengenai kerudung-kerudung yang dijual. Tabel ini menyimpan semua data pribadi semua konsumen. 5. Tabel transaksi. Tabel ini menyimpan informasi tentang semua transaksi yang telah terjadi. 6. Tabel pengiriman. Tabel ini menyimpan informasi tentang interaksi antara pelanggan dengan pengiriman. Tujuan database. 1. Memantau omset toko. Database sangat dibutuhkan dalam memantau omset yang didapatkan toko per hari, per bulan, dan per tahunnya. Hal ini membantu finance dalam membuat laporan keuangan yang rinci. 2. Mengetahui jenis produk yang banyak dibeli. Database membantu toko dalam memantau jenis produk yang paling dibeli oleh konsumen per hari, per bulan, dan per tahunnya. Hal ini juga membantu mengidentifikasi perilaku konsumen dan pola pembelian. 3. Membantu pengecekan kelengkapan barang. Database membantu toko melakukan pengecekan jumlah dan jenis barang yang dikirim ke konsumen apabila terdapat keluhan seperti barang yang tidak sesuai pemesanan, barang hilang di jalan, barang rusak, dan lain-lain. Yang keempat, membuat target penjualan dan diskon barang. Database membuat tim pemasaran dan manajemen dalam menentukan target penjualan berdasarkan perilaku dan pola pembelian konsumen. Teori basis data. Basis data adalah tempat penyimpanan data disimpan sebagai tabel yang berdiri dari kumpulan data yang memiliki hubungan satu sama lain. Basis data diatur sedemikian rupa sehingga menggunakan catatan dan bidang sehingga data lebih mudah digunakan, baik untuk menganalisis, menambah, menghapus, atau manipulasinya. Selain itu, database disusun sehingga jelas bagaimana titik data di dalamnya berhubungan satu sama lain. Struktur data memungkinkannya dapat diakses sesuai kebutuhan oleh pengguna dan program komputer. Berikut adalah alur proses bisnis. Produk yang dijual ada barang, jasa, dan informasi. Menawarkan produk secara e-commerce di marketplace. Selanjutnya, produk yang ditawarkan lengkap keterangan, kegunaan, dan foto yang menarik. Selanjutnya, pembeli atau konsumen tertarik dan yakin terhadap produk yang dijual. Pembeli melakukan pembayaran. Selanjutnya, verifikasi dan jasa pengiriman. Selanjutnya, penjual verifikasi pembayaran dan proses packing dan mengatur pengiriman. Selanjutnya, via kurir dan produk sampai tujuan. Selanjutnya 2.5, identifikasi kebutuhan entitas dan atribut. Baju. Baju ada kode baju, warna, ukuran, dan harga. Tabel baju di sini untuk memberikan informasi mengenai warna, ukuran, harga, brand baju yang dijual oleh Agora Store. Celana. Celana ada kode celana, warna, ukuran, dan harga. Tabel celana di sini untuk memberi informasi mengenai warna, ukuran, harga, brand celana yang dijual oleh Agora Store. Selanjutnya ada kerudung. Kerudung ada kode warna, kode kerudung, warna, dan ukuran, dan harga. Tabel celana di sini untuk memberi informasi warna, ukuran, harga, brand kerudung yang dijual oleh Agora Store.
Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ada ID konsumen, nama, nomor telepon, dan alamat. Tabel konsumen di sini dibutuhkan untuk mengetahui informasi data pribadi konsumen untuk berkomunikasi, mengirim, atau mendata nama para konsumen yang membeli produk di Agora Store. Selanjutnya transaksi. Transaksi ada nomor transaksi, ID konsumen, tanggal transaksi, kode produk, ukuran produk, dan total harga. Dalam konteks database toko online, sistem transaksi memainkan peran penting untuk mengelola proses pembelian dan penjualan. Tabel transaksi ini juga membantu dalam menghasilkan laporan dan analisis harian, bulanan, dan tahunan dari Agora Store. Selanjutnya ada pengiriman. Pengiriman ada kode pengiriman, alamat, penerima, pengiriman, jenis pembayaran, dan jenis ekspedisi. Dalam sebuah toko online, tabel pengiriman sangat dibutuhkan setelah pelanggan selesai membeli dan barang tersebut akan diantarkan ke rumah mereka. Selanjutnya ada penjual. Penjual ada kode admin, nomor transaksi, tanggal transaksi, ID konsumen. Dalam sebuah toko online, tabel penjual sangat dibutuhkan untuk mencari tahu berapa banyak transaksi yang telah diproses oleh masing-masing admin tersebut. Selanjutnya di 2.6 ada gambar IRD dan kardinalitas. Ini dia gambar IRD-nya, Ibu bisa lihat sendiri, ada penjual menjual baju dan dibeli oleh konsumen, dan konsumen melakukan transaksi untuk mendapatkan baju yang dibeli. Di gambar 2.6.2 ada kardinalitas. Ini dia gambar konsumen membeli baju. Penjelasannya termasuk ke dalam kardinalitas many to many. Banyak entitas pada sisi konsumen dapat berhubungan dengan banyak entitas pada sisi baju dan sebaliknya. Dalam konteks ini, banyak konsumen yang dapat membeli banyak baju. Selanjutnya ada konsumen membeli celana. Penjelasannya termasuk ke dalam kardinalitas many to many. Banyak entitas pada sisi konsumen dapat berhubungan dengan banyak entitas pada sisi celana dan sebaliknya. Dalam konteks ini, banyak konsumen yang dapat membeli banyak celana. Selanjutnya ada konsumen membeli kerudung. Termasuk dalam kardinalitas many to many. Banyak entitas pada sisi konsumen dapat berhubungan dengan banyak entitas pada sisi kerudung, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, banyak konsumen yang dapat membeli banyak kerudung. Selanjutnya, ada konsumen melakukan transaksi. Termasuk ke dalam kardinalitas many to many. Banyak entitas pada sisi konsumen dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi transaksi dan sebaliknya. Dalam konteks ini, banyak konsumen yang dapat melakukan banyak transaksi. Selanjutnya, ada penjual melakukan pengiriman. Termasuk ke dalam kardinalitas one to many. Satu entitas pada sisi penjual dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi pengiriman. Dalam konteks ini, satu penjual dapat melakukan pengiriman barang. 2.7 rancangan tabel. 2.7.1 rancangan tabel baju. Di fieldnya ada kode baju, warna baju, ukuran baju, dan harga baju. Type-nya integer, char, dan integer. Size-nya ada 2, kode 2, 2, 1, 5, dan keterangannya kode baju, warna baju, ukuran baju. Selanjutnya ada tabel celana. Fieldnya kode celana, type-nya integer, size-nya 2, keterangannya kode baju. Dan ada warna celana, integer, size-nya 2, dan keterangannya warna baju. Selanjutnya ada ukuran celana, type-nya char, size-nya 1, dan keterangannya ukuran baju. Dan field harga celana, type-nya integer, size-nya 5, dan keterangannya harga baju. Selanjutnya ada rancangan tabel kerudung. Fieldnya kode kerudung, type-nya integer, size-nya 2, keterangannya kode kerudung. Fieldnya warna kerudung, type-nya integer, size-nya 2, keterangannya warna kerudung. Fieldnya ukuran kerudung, type-nya char, size 1, keterangan ukuran kerudung. Fieldnya harga kerudung, type-nya integer, size-nya 5, keterangannya harga kerudung. Selanjutnya ada tabel konsumen. Di rancangan tabel konsumen terdapat ID konsumen, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk tipe dari masing-masing field tersebut ada varchar,
char, integer, varchar, dan size-nya pun 5, 10, 12, 30. Untuk ID konsumen, keterangannya adalah primary key, untuk nama-nama pembeli, nomor telepon untuk nomor pembeli, alamat, dan alamat pembeli. Lalu 2.7.4 ada rancangan tabel transaksi. Di sini terdapat 6 field, yaitu nomor transaksi dengan tipe varchar, size 5, dan keterangannya nomor urutan pembeli. Lalu untuk yang kedua ada ID konsumen, tipe varchar, size 5, keterangannya primary key. Untuk yang nomor 3 ada tanggal transaksi, varchar, size 10, tanggal transaksi. Lalu untuk field yang keempat ada kode produk, tipe varchar, size 20, keterangannya kode produk. Yang kelima ada ukuran produk, tipe varchar, size 12, keterangannya ukuran produk. Untuk yang keenam ada total harga, tipe integer, size-nya 6, keterangannya total harga. Lalu di 2.7.4 ada rancangan tabel pengiriman. Untuk fieldnya sendiri ada 6, ya, dengan field yang pertama itu nomor transaksi, tipe varchar, size 5, primary key. Yang kedua kode pengiriman, tipe varchar, size 7, keterangannya kode pengiriman. Yang ketiga alamat, varchar 30, alamat pelanggan. Yang keempat field nama, tipe char, size 10, keterangan nama penerima. Yang kelima jenis pembayaran, tipenya char, size-nya 8, keterangannya jenis pembayaran. Yang keenam fieldnya jenis ekspedisi, tipe char, size 10, lalu keterangannya jenis ekspedisi. Selanjutnya di 2.7.4 terdapat rancangan tabel penjual. Di sini ada 4 field. Yang pertama kode admin dengan tipe integer, size 2, keterangannya primary key. Yang kedua ada nomor transaksi, varchar, size 5, nomor transaksi. Yang ketiga ada tanggal transaksi, tipe varchar, size 10, keterangannya tanggal transaksi. Lalu untuk yang keempat ada ID konsumen, tipe varchar, size 5, dengan keterangan ID konsumen. Selanjutnya setelah kita membuat rancangan di tabel, kita akan menerapkan rancangan yang sudah kita buat ke dalam database MySQL. Yang pertama itu kita membuat database. Di sini kita menggunakan create database untuk membuat database Agora Store. Lalu yang kedua, kita membuat tabel penjual. Dalam membuat tabel penjual, kita menggunakan create table penjual, dan tabel tersebut diisi dengan field kode admin, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan ID konsumen. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel penjual. Jadi di sini bagian create table penjual, terus setelah tabelnya dibuat, kita ibaratnya tuh isi tabel tersebut dengan insert into penjual value, dan selanjutnya ketika kita ingin melihat hasil akhir dari yang kita kerjakan, kita cukup mengetik select tanda bintang from penjual dan record dari tabel penjual akan muncul. Lalu 2.9.3 membuat tabel konsumen. Di sini ada create tabel konsumen terlebih dahulu, dan di sini ada field yang tadi udah ada di rancangan. Lalu kita masukkan record dari konsumennya satu persatu. Dan yang terakhir ketika kita menekan select bintang from konsumen akan muncul isi record. Dalam membuat tabel konsumen, kita menggunakan create table konsumen, dan tabel tersebut diisi dengan field ID konsumen, nama char, nomor telepon, dan alamat. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel konsumen. Lalu 2.9.4 membuat tabel celana. Di sini kita meng-create tabel celana terlebih dahulu, lalu kita insert into celana value, dan terakhir select from celana. Dalam membuat tabel penjual, kita menggunakan create table celana, dan tabel tersebut diisi dengan field kode celana, warna celana, ukuran celana, dan harga celana. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel celana. 2.9.5 membuat tabel pengiriman. Di sini kita membuat create tabel pengiriman terlebih dahulu, lalu diisi dengan field yang sudah ada pada rancangan. Lalu selanjutnya kita isi dari tabel tersebut menggunakan insert into pengiriman value satu persatu. Setelah muncul query OK, kita bisa ketik select bintang from pengiriman, dan isi recordnya akan terpampang di MySQL. Maksudnya di command prompt. Dalam membuat tabel pengiriman, kita menggunakan tabel pengiriman, dan tabel tersebut diisi dengan field nomor transaksi, kode pengiriman, alamat,
nama, jenis pembayaran, dan jenis ekspedisi. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel pengiriman. Lalu 2.9.6 membuat tabel transaksi. Di sini kita meng-create tabel transaksi terlebih dahulu, lalu kita isi tabel tersebut dengan field yang sudah ada di tabel rencana, lalu diisi tabel tersebut menggunakan insert into transaksi value satu persatu. Setelah kita isi, kita bisa mengecek isi tabel dengan select bintang from transaksi. Dalam membuat tabel transaksi, kita menggunakan create table transaksi, dan tabel tersebut diisi dengan field, nomor transaksi, ID konsumen, tanggal transaksi, kode produk, ukuran produk, dan total harga. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel transaksi. Lalu di sini, di 2.9.7 kita membuat tabel baju. Pada pertama-tama kita meng-create tabel baju, dan isinya ini sesuai dengan field yang tadi sudah ada dalam tabel rencana. Lalu kita masukkan isi untuk tabel tersebut menggunakan insert into baju value satu persatu. Dan yang terakhir kita select bintang from baju untuk menampilkan isi record. Lalu yang terakhir kita mengetik select bintang from baju untuk melihat isi record. Dalam membuat tabel baju, kita menggunakan create table baju, dan tabel tersebut diisi dengan field kode baju, warna celana, ukuran celana, dan harga celana. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel baju. 2.9.8 membuat tabel kerudung. Di sini ada create tabel kerudung, lalu kita masukkan insert into kerudung, isi dari tabel kerudungnya. Lalu setelah kita selesai mengisi tabel yang telah dibuat, kita mengetik select bintang from kerudung untuk melihat isi recordnya. Keterangannya, dalam membuat tabel baju, kita menggunakan field tabel kerudung, dan tabel tersebut diisi dengan field kode kerudung, nama kerudung, ukuran kerudung, dan harga kerudung. Selain itu, gambar di atas juga menampilkan record yang terdapat di dalam tabel kerudung. Studi kasus. Yang pertama adalah mencari harga termahal. Studi kasus yang pertama adalah mencari harga termahal di tabel celana dan tabel baju. Jika kita ingin mencari data tersebut, kita menggunakan fungsi view SQL dengan kondisi create view celana termahal view as select max dalam kurung harga underscore celana tutup kurung as celana underscore termahal from celana sebagai view celana termahal, dan create view baju termahal view as select max harga baju underscore harga underscore baju tutup kurung as baju underscore termahal from baju sebagai view baju termahal. Gambar di bawah ini merupakan penerapan kondisi pada MySQL menggunakan kondisi yang telah dijelaskan. Di sini tertera bahwa perintah yang tadi saya sebutkan, create view celana termahal view S dan select max harga underscore celana itu dimasukkan untuk mengetahui mencari harga termahal dalam database. Dan di sini harga termahalnya yaitu di dalam tabel celana 50.000 dan di baju sama juga 50.000. Studi kasus yang kedua mencari jenis pembayaran COD. Studi kasus yang kedua ini mencari jenis pembayaran COD pada tabel pengiriman. Jika kita ingin mencari data tersebut, kita menggunakan fungsi where SQL dengan kondisi select jenis underscore pembayaran from pengiriman where jenis underscore pembayaran sama dengan COD. Gambar di bawah ini merupakan penerapan kondisi pada MySQL menggunakan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, ini perintahnya dimasukkan select jenis underscore pembayaran from pengiriman where jenis underscore pembayaran. Lalu kita masuk ke penutup. Kita masuk ke penutup. Bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Disimpulkan bahwa khususnya di sektor e-commerce atau toko online seperti Agora Store, database yang kita bikin, mencerminkan perubahan besar yang terjadi di masyarakat dengan majunya teknologi informasi. Faktor seperti kemudahan akses internet dan perubahan perilaku konsumen menjadi faktor pendorong utama pesatnya pertumbuhan toko online.
Dalam hal ini ditegaskan bahwa database tidak hanya alat untuk mengelola informasi, akan tetapi juga sebagai sumber daya penting untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini juga mengarah pada kesimpulan bahwa toko online seperti Agora Store mencapai keberhasilan tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, akan tetapi juga pada kemampuannya mengelola data secara efektif. Seiring meningkatnya persaingan dalam industri toko online atau e-commerce, manajemen database yang baik adalah kunci untuk tetap kompetitif dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di pasar yang dinamis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah pengucapan dalam kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.